Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Di video kali ini kita akan mengangkat topik tentang permasalahan-permasalahan peternak sapi yang harus kita ketahui. Sebagai peternak sapi harus tahu masalah-masalah itu. Tapi sebelum masuk ke bincang-bincang ringan permasalahan seputar sapi, bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini ataupun yang sudah berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like, komentarnya kami nantikan. Terima kasih. Langsung saja kita memulai bincang-bincang ringan kita seputar permasalahan-permasalahan peternak sapi yang saya bincang ini dengan peternak sapi yang berdasarkan pengalaman beliau. Nanti bisa kita korek, kita minta bagi gitu. Di sini silakan Mas Nardi. Permasalahan yang harus diketahui peternak itu apa saja, misalnya? Mohon maaf ya Mas ya. Sebelumnya lagi-lagi saya omongkan saya ini bukan peternak sukses. Ya, mohon maaf. Tapi ya tidak ada salahnya saya berbagi pengalaman. Mungkin pengalamannya juga ada yang sama dan juga ada yang tidak sama. Ada mungkin juga berbeda pendapat atau sebagainya. Ya sebagai peternak juga saya, kalaupun ada perbedaan ya atau cara saya salah ya diberi di kolom komentar ya, kita akan di komenin, ya, dikasih masukan ya di kenapa saya kok ngomongkan masalah apa yang harus diketahui oleh peternak itu begini. Biasanya Mas, kalau kita beternak sapi, kita tidak tahu seputar masalah beternak sapi, misalnya saya ini buta betul masalah peternak sapi. Misalnya kok tahu-tahu beternak, ternyata apa-apa yang akan terjadi nanti di belakang kan belum tahu. Itu kan bisa juga menyebabkan rugi. Kerugian sia-sia, itu sia-sia waktunya. Termasuk itu tadi kan, biasanya kan kenapa saya berkata rugi seperti ini. Saya itu beternak sapi ya. Itu waktu untuk ngurusi sapi itu setengah hari sendiri Mas. Dari jam 2 siang itu sampai sore jam 5. Oh, begitu ya. Misalnya begini. Habis istirahat siang ya Mas ya. Itu saya itu langsung ngeruk teledong. Ngeruk teledong. Terus itu nyampe jam 3 itu Mas, sampai nyentor segala macam itu sudah jam 3 lebih, terus sholat asar. Nah, setelah sholat itu saya harus nyari rumput. Nah, itu saya omongkan itu sudah berapa jam itu waktu itu. Nah, itu ada 3 jaman ya, 2, 3, 4, 5. Nah, ada 3 jaman itu khusus untuk sapi. Itu belum paginya beri makan segala macam itu kan, termasuk modal dan segala macam. Kalau itu kita tidak perhitungkan, bahkan kita tidak tahu teori-teorinya, ya bisa juga rugi. Terbengkalai waktunya lama ngingu sapi tapi tidak ada hasil, tidak untung. Itu kejadian begini biasanya, apa-apa saja yang harus kita ketahui begini. Untuk hitungan rugi ya Mas ya, begini. Kenapa saya hitungan rugi ya? Bisa dikatakan rugi kalau kita itu sudah jual sapi. Itu ya. Berapa kok kerugian kok bisa dikatakan rugi itu begini ya. Kalau kita jual sapi, kita kalkulasi berapa bulan kita melihara sapi ya. Misalnya begini, kita pelihara sapi selama 1 bulan ibaratnya ya. 1 bulan itu kalau kita jual tidak mencapai hasil 500.000 atau bulan, itu terhitung rugi. Iya, terhitung rugi. Kalau cuma 200, 300 itu terhitung rugi. Kalau minimal kerugian itu ya 500 itu. 500 ke atas ya kita masih dapat lah. Kalau di bawah itu rugi. Itu ya, yang saya alami ya terhitung waktu rugi Mas. Kalkulasinya rugi di sini dalam artian tidak menyewa orang Mas ya, ngasih. Iya, itu karyawan, kan kita sendiri. Kita sendiri. Kita ngingu sapi sendiri, sapi baban kita sendiri. Kita tidak gaduh dan sebagainya. Ya biasanya begini ya, seputar permasalahan itu begini. Yang harus kita itu begini. Pertama misalnya kita punya pedetan ya Mas ya. Kita harus tahu ciri-ciri sapi kita itu cacingan. Itu harus kita sebagai peternak tahu ciri-ciri sapi cacingan apa tidak. Kapan sapi itu diberi obat cacing. Terus yang kedua kita urutkan ke yang kecil dulu ya. Biasanya sapinya mencret. Kita harus tahu ini mencret
karena makanan atau karena yang lainnya. Kalau mencret karena makanan biasanya dibiarkan juga sembuh. Kalau mencret karena rumput muda atau dia itu masalah campuran itu biasanya sembuh. Kalaupun mencret yang bukan karena makanan itu kan ada ciri-cirinya lagi. Seperti contohnya begini, kotorannya tuh bau sekali. Dibanding kotoran yang rumput biasa dengan kotoran sapi itu mencret karena sakit, itu beda Mas. Nah, disitulah kita minta tolong ke petugas kesehatan. Kalau mencretnya bukan karena karena makanan. Terus lagi begini ya, penyebab peternak itu merugi begini ya, kita ngengu sapi nggak kunjung bunting. Itu juga permasalahan. Permasalahan nggak kunjung bunting. Jadi kita harus tahu kapan sapi kita waktu pas yang diibekan ya, termasuk di situ caranya. Terus begini lagi ya, ada lagi seperti misalnya ciri-ciri sapi bunting itu juga kita harus tahu ciri-ciri sapi bunting. Minimal kita tahu sapi kita itu sudah bunting apa belum ya kan gitu kan, untuk memastikan bahwa biar tidak berkelanjutan nanti ke belakang setelah ditunggu 5 bulan 6 bulan nggak bunting. Nah itu termasuk kita tuh harus tahu. Terus lagi yang menyebabkan kerugian peternak itu begini, kita tuh harus tahu kapan sapi itu minta pertolongan Pak Mantri ketika sulit melahirkan. Ketika sapi itu sulit melahirkan ya kita telepon Pak Mantri untuk minta ditindak pertolongan itu. Kalau dibiarkan sulit melahirkan, dibiarkan ya bisa kerugian peternak itu. Jadi permasalahan yang terbesar tadi, pertama sapi minta kawin ya, yang kedua mengetahui sapi itu bunting apa tidak, itu harus tahu ya. Ya, itu. Yang ketiga tadi apa nih? Yang ketiga tadi sapi itu ciri-ciri sulit melahirkan itu harus tahu. Harus tahu ya. Terus ada lagi seperti begini ya. Di sekitar kita itu ada juga, kita mungkin pernah mendengar fenomena sapi ambruk. Sapi ambruk itu kan biasanya sapi yang sudah bunting 7 bulan ke atas itu ada fenomena sapi ambruk itu. Nah itu kita harus bisa juga tahu bagaimana cara mencegahnya, bagaimana kapan diberikan mineral ketika sapi itu bunting itu kan kita harus tahu. Nah kesemuanya masalah itu yang jelas belum mencukupi, pengalaman-pengalaman itu juga belum mencukupi, dan juga masih perlu kita menggali pertanyaan-pertanyaan itu kepada petugas kesehatan. Itu semuanya pertanyaan itu kan apa yang kita tidak tahu ya kita bisa bertanya. Nanti kan untuk tambahan ilmu kita untuk kita berternak sapi kelanjutannya. Kemungkinan itu dulu ya. Yang jelas ya belum lengkap. Nanti sudah bisa ya untuk ada gambaran untuk sobat semuanya gitu ya. Mudah-mudahan bisa bertukar pengalaman. Kalaupun ada masukan ya disertakan di kolom komentar. Baik, sobat semuanya, itu tadi bincang-bincang ringan kita tentang permasalahan peternak sapi yang harus diketahui. Permasalahan sapi itu apa saja? Nah, itu bisa informasinya bisa kita koordinasi dengan petugas kesehatan. Rata-rata seperti tadi mau mengawinkan, mau mengetahui sapi bunting, yang ketiga tadi sapi sulit melahirkan, dan lain-lain di video tadi. Nah, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat untuk sobat semuanya. Jangan lupa bagi sobat semuanya yang baru berkunjung ke channel ini atau yang sudah pernah berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silakan untuk menekan tombol subscribe. Kenapa? Agar channel ini akan terus berkembang. Nah, kami tambah semangat untuk memberikan berbagi pengalaman-pengalaman kepada sobat semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.